Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa nabiyyina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang paling pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa diberikan keistiqomahan untuk sama-sama mengikuti kajian rutin kita dalam tafsir surat Al-Kahfi, dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi satu bekal pemberat amal timbangan kita di hari kiamat kelak, yang dimana apa yang kita lakukan di dunia ini semuanya akan bersaksi di hadapan Allah. HP kita, laptop kita, semua yang kita gunakan. Ketika sebagian besar orang menggunakan alat teknologi untuk kemaksiatan, maka semoga alat teknologi yang Allah amanahkan sama kita pada saat ini juga akan menjadi saksi bahwa kita juga berjuang di jalan Allah dengan ibadah yang kita mampu. Dan menuntut ilmu atau belajar itu bagian daripada ibadah juga yang sangat mulia, yang sangat utama. Bahkan menjadi perdebatan di antara para penghuni surga nantinya, antara siapa yang paling layak untuk paling pertama memasuki surga. Ada orang dermawan yang mengatakan, ya Allah, saya yang paling layak untuk masuk surga duluan, karena saya mengorbankan atau mengeluarkan harta saya, padahal itu kalau saya makan halal, tapi malah saya berikan di jalanmu. Lalu ada lagi yang mengatakan orang-orang yang mati syahid jihad fisabilillah, ya Allah, saya yang paling pantas untuk masuk surga duluan, karena saya ini yang sudah rela mengorbankan nyawa saya, bahkan saya siap mati di jalanmu. Lalu gara-gara perdebatan dua kelompok ini, akhirnya Allah menjadi hakim di antara mereka, bertanya kepada mereka berdua, wahai orang dermawan, kamu tahu keutamaan sedekah dari siapa? Lantas orang dermawan ini mengatakan, saya mengetahui keutamaan bersedekah, keutamaan infak, dan lain sebagainya itu dari guru saya, dari orang yang menuntut ilmu. Kemudian orang yang jihad fisabilillah ditanya, kamu mengetahui keutamaan jihad fisabilillah dari siapa? Kamu mengetahui keutamaan mati syahid dari siapa? Dia menjawab, kami mengetahui keutamaan mati syahid, keutamaan jihad fisabilillah karena jasanya para ulama, karena jasanya para penuntut ilmu. Sehingga kata Allah kepada mereka berdua atau dua kelompok ini, karena kalian mengetahui hal tersebut dari guru kalian, maka jangan kalian melompati orang yang sudah mengajarkan sama kalian. Artinya orang dermawan dan orang yang mati syahid jihad fisabilillah tidak boleh mendahului para penuntut ilmu. Walaupun nanti ujung-ujungnya para penuntut ilmunya akan mengatakan, mungkin dia waktu sekolah dulu dapat beasiswa atau mungkin dibiayai. Mungkin mereka akan mengatakan kalimat lanjutannya, ya Allah, tapi saya bisa belajar, bisa beli buku, bisa sekolah, bayar SPP, itu karena dibantu sama orang dermawan. Ya kira-kira itulah. Seperti itulah percakapan orang-orang penghuni surga sebelum memasuki pintu surga. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sampai di ayat 20. Ya, ayat 20 yang dimana kita tutup dengan tanya jawab. Di situ ada yang bertanya, maksud daripada prioritas, maksud daripada kebenaran itu kita simpan, yang kita sampaikan adalah kebaikannya. Kemudian kita menyimpulkan bahwa kebenaran itu menjadi modal di dalam hati kita, menjadi modal di dalam diri kita. Adapun yang kita sampaikan adalah kebaikan. Kebenaran yang sudah kita olah, yang sudah kita anggap bahwa ini sesuai pada tempatnya, dan orang yang akan kita ajak berbicara untuk kita menyampaikan kebenaran ini adalah orang yang layak, sudah pas untuk bisa mendapatkan informasi yang benar dari kita. Dan sekarang kita memasuki ayat selanjutnya, ayat ke-21 dan ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika a'sarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu bnu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladzina ghalabu 'ala amrihim
lanattakhizanna 'alaihim masjida. Kira-kira seperti ini. Perdebatan yang terjadi setelah mereka ketahuan tempatnya, setelah orang-orang satu negara, satu wilayah pada saat itu mengetahui tentang kisah atau keadaan Ashabul Kahfi. Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar, dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya, atau kami akan mendirikan tempat ibadah di atasnya, atau masjid di atasnya. Kejadian ini terjadi setelah mereka baru terbangun dari tidurnya yang dalam kurun waktu 309 tahun lamanya. Ketika mereka terbangun, singkat cerita, mengutus orang untuk pergi ke pasar membeli makanan kemarin. Sesampainya di pasar, dia membayar dengan uang di zamannya, dengan uang perak di zamannya. Lalu pedagang itu kaget, loh, ini anak muda hidup di zaman ini, tapi kenapa dia membeli barang saya dengan alat tukar atau uang di masa lampau 309 tahun yang lalu? Artinya ini anak muda jangan-jangan dia sudah menemukan harta karun. Jadi kecurigaannya para pedagang pada saat itu bahwa Ashabul Kahfi ini, anak muda ini menemukan harta karun. Sedangkan si Ashabul Kahfi yang diutus ini menganggap bahwa saya tidak boleh memberitahukan bukan masalah harta karunnya, karena saya takut ketahuan sama raja. Akhirnya pedagang tersebut memaksa pemuda ini untuk memberitahukan dari mana dia dapatkan. Lalu pemuda ini dibawa ke hadapan raja, yang pada saat itu raja tersebut sudah beriman. Lalu raja ini menanyakan, dari mana kau dapatkan uang tersebut? Padahal ini uang tempo lampau, uang masa lalu. Apakah kamu menemukan harta karun? Setelah diinterogasi sekian lama, akhirnya pemuda ini jujur mengungkapkan bahwa ini asli uang saya. Kami ada 7 orang yang pada saat itu rajanya yang memimpin, ingin membunuh kami, ingin menzolimi kami, lalu kami kabur, kami pergi bersembunyi di dalam goa. Dan pada saat itu rajanya mengetahui cerita tersebut, bahwa ketika kejadian itu ada 7 pemuda yang kabur meninggalkan kerajaan, dan sampai saat ini belum ditemukan. Kalau dia mati, jasadnya di mana? Kalau dia masih hidup, pada saat ini sembunyi di mana? Akhirnya raja tersebut merasa senang dengan berita yang disampaikan oleh pemuda ini, dan ada yang mengatakan bahwa pemuda ini sempat ditanya, masih ingat dengan rumahmu yang dulu? Iya, saya masih ingat. Dibawa ke tempat rumahnya yang dulu, diketok pintu rumahnya, ternyata di rumah tersebut ada orang tua. Ada orang yang sepuh sekali, sudah putih jenggotnya, putih rambutnya, sudah bungkuk badannya. Ditanya namanya, kemudian pemuda ini kaget, saya nggak kenal siapa orang ini. Lalu setelah disebutkan, kalau kamu anak muda siapa namamu? Setelah dia menyebutkan namanya, barulah si kakek ini mengatakan bahwa kamu adalah kakek saya yang dulu sempat hilang. Ternyata cucunya pun sudah jadi sepuh pada saat itu. Akhirnya dibawalah raja ini, karena raja ini meminta kepada anak muda ini untuk menunjukkan tempat persembunyian mereka. Dibawa ke hutan. Nah, di sini ada perbedaan kisah. Ada yang mengatakan raja nggak sempat bertemu dengan mereka karena pemuda ini masuk ke dalam goa, lalu menyampaikan kepada teman-temannya, raja telah berganti menjadi raja yang beriman, dan kita sudah tertidur selama 309 tahun. Dan kemudian mereka minta untuk dimatikan dan ditutup tempat persembunyiannya. Ada cerita yang mengatakan bahwa raja sempat masuk, diajak untuk masuk, kemudian berpelukan, ya. Saking senangnya sang raja karena terjawab semua pertanyaan masyarakat pada saat itu. Karena pada saat itu ada pertikaian masalah hari kiamat, masalah ruh, ada perdebatan yang sengit pada saat itu, dan raja kebingungan untuk menjawabnya. Setelah bertemu, Ashabul Kahfi ini duduk sejenak, merasa kelelahan, dan mereka kemudian di hadapan sang raja, di hadapan orang-orang kerajaan pada saat itu, meninggal pada saat itu juga. Walaupun pada saat itu berdebat lagi, ini mereka meninggal betulan
Ataukah mereka jangan-jangan tidur kembali untuk 309 tahun ke depan? Ya, lalu raja mengatakan bahwa pada saat ini mereka benar-benar sudah meninggal, mereka benar-benar sudah mati. Nah, mengingat kejadian ini merupakan jawaban dari Allah terhadap perdebatan yang terjadi di masa itu. Ketika orang-orang mempertanyakan, apakah hari kiamat itu ada? Apakah hari akhir benar-benar ada? Apakah hari kebangkitan itu benar dan pasti? Kemudian kalau seandainya hari kebangkitan itu ada, apakah yang dibangkitkan hanya ruhnya saja, jasadnya tidak? Jasadnya bergabung dengan tanah, kemudian yang dibangkitkan apakah cuma ruhnya saja yang menghadap kepada Allah? Dan semua itu Allah jawab dengan ayat ini bahwa Allah bangkitkan, Allah bangunkan Ashabul Kahfi yang tidur selama 309 tahun lamanya, bukan hanya ruhnya saja tetapi berikut dengan jasadnya. Jasadnya ikut bangkit, ruhnya juga ikut di dalam jasad tersebut. Artinya kalau seandainya Allah bisa membangunkan mereka yang tertidur selama 309 tahun dalam bentuk yang utuh ruh dan jasad, maka sangat mudah bagi Allah membangkitkan orang yang meninggal walaupun sudah lama di dalam kuburnya. Artinya ini menjawab bahwa hari kebangkitan bukan hanya ruh kita yang menghadap kepada Allah, tetapi jasad kita juga ikut menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pelajaran yang pertama bahwa hari kebangkitan itu ada. Kemudian pelajaran yang kedua, manusia dibangkitkan ruh dan jasadnya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, ketika mereka mengatakan lanattakhizanna alaihim masjidah, kami akan bangun di atasnya satu masjid. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya membangun masjid di atas kuburan? Ya, kalau kita melihat dengan kejadian Ashabul Kahfi, perlu kita ketahui bahwa kejadian ini terjadi sebelum masa Rasulullah, sebelum masa kenabian Rasulullah. Dan setelah masa kenabian Rasulullah, membangun masjid di atas kuburan menjadi satu tindakan yang diharamkan, yang tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ditakutkan nanti generasi setelah kita atau generasi penerus kita akan menjadikan orang-orang yang ada di dalam kuburan tersebut bukannya mereka malah menyembah Allah, tapi malah menyembah kuburan dan menyembah orang yang tertidur di dalam kuburan, sehingga membangun masjid di atas pemakaman, di atas kuburan ini menjadi satu tindakan yang dilarang. Kalau ada yang mengatakan, tapi orang-orang Ashabul Kahfi membangun masjid di atas kuburannya Ashabul Kahfi, di atas goanya Ashabul Kahfi, lantas ini bagaimana? Maka kita menjawab bahwa tindakan ini mereka lakukan sebelum masa kenabian Nabi Muhammad. Artinya ada syariat, ada hukum Allah yang boleh dilakukan pada umat-umat sebelum Nabi Muhammad, tapi dilarang di zaman Nabi Muhammad. Ada juga yang dilarang di zaman sebelum Nabi Muhammad, tapi di zaman Nabi Muhammad diperbolehkan. Contohnya kawin dengan saudara atau menikah sesama saudara. Di zaman Nabi Adam, yang namanya saudara boleh menikah. Antara saudara perempuannya Habil menikah dengan Qabil. Saudara perempuannya Qabil menikah dengan Habil. Semuanya saudara kandung. 4 orang ini, 2 pasang ini semuanya saudara kandung dari satu bapak, dari satu ibu. Tapi diperbolehkan. Dan syariat ini sudah dilarang di zaman nabi-nabi setelahnya. Adapun yang dilarang di zaman umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi diperbolehkan di zaman Nabi Muhammad, apa contohnya? Yaitu perihal ghanimah atau harta rampasan. Di zaman semua nabi selain Nabi Muhammad, harta rampasan haram. Nabi Musa tidak boleh mengambil harta rampasan karena menang bersama Fir'aun. Kemudian Nabi Daud tidak boleh mengambil harta rampasan karena menang mengalahkan Jalut. Kenapa? Karena harta rampasan itu hartanya orang kafir yang didapatkan dengan cara yang batil. Artinya tidak boleh kita menggunakan harta-harta yang bersumber dari sumber-sumber yang diharamkan. Tetapi di zaman Nabi Muhammad, yang namanya ghanimah, yang namanya harta rampasan perang, itu diperbolehkan. Sempat dipertanyakan, kenapa dibolehkan mengambil hartanya orang kafir, sedangkan itu diambil atau didapatkan dengan cara yang batil. Tapi Nabi Muhammad malah mengambil ghanimah dan memperbolehkan sahabatnya untuk mengambil ghanimah.
Lantas kita menjawab bahwa pada saat itu bisa dikatakan, kalau seandainya harta tersebut tidak diambil oleh kita umat Islam, maka orang-orang kafir akan menggunakan harta tersebut, akan menggunakan senjata tersebut untuk menyerang orang Islam. Dan untuk mencegah ini, maka lebih baik diambil sama kita. Dan ini bisa kita jadikan juga sebagai fondasi kalau seandainya kita ingin membangun satu masjid atau satu lembaga amal soleh, kemudian ada yang menyumbang dari harta riba misalnya, atau dari barang curian, atau hartanya dari barang yang haram, hartanya dari sumber dengan cara mendapatkan yang diharamkan oleh Allah. Lantas bagaimana menyikapinya? Maka kita tetap harus mengambilnya, tapi ditempatkan pada tempat-tempat yang kotor. Bukan untuk membangun masjid, tapi bisa kita gunakan untuk membuat kamar mandi umum, bisa kita gunakan untuk membuat tempat parkiran, untuk tempat-tempat yang kotor, bukan untuk tempat-tempat peribadatan. Kenapa? Karena kalau seandainya kita mengatakan bahwa hartanya orang yang bermain judi, kalau disedekahkan ke kita, kita tolak, maka ini bisa menjadi potensi dia menggunakan harta itu bukan pada jalan kebaikan. Takutnya nanti malah dipakai main judi lagi. Dan ini sangat berbahaya. Kaidahnya di dalam Islam nanti bisa kita pelajari bersama atau bisa dicari di YouTube, namanya sadduz zara'i, atau tulis saja sadduz zari'ah, mencegah kemungkaran. Kita lanjut pada ayat yang ke-22. Sayaquluna salasatun rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum qur rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil wala tumari fihim illa mira'an zahira wala tastafti fihim minhum ahada. Di sini perdebatan tentang jumlah mereka terhadap generasi setelah mereka. Jadi pada saat itu orang-orang kafir datang kepada orang Yahudi, bagaimana kami membuktikan kalau Nabi Muhammad ini benar-benar Nabi? Orang Yahudi tersebut, ahlu kitab tersebut mengatakan, tanyakan tentang Ashabul Kahfi. Nah, di situ ada perdebatan. Ada yang mengatakan jumlah mereka adalah 3, yang keempat adalah anjingnya. Ada yang mengatakan jumlah mereka 5, yang keenam adalah anjingnya. Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka 7 orang, yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Nah, kecuali sedikit di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksudkan illa qalil, tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah dan atau kecuali sedikit. Yang dimaksudkan dengan pengecualian yang sedikit ini adalah para ulama. Sehingga Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksudkan illa qalil di sini, yang dimaksudkan kecuali yang sedikit di sini, saya bagian dari mereka, kata Ibnu Abbas. Artinya ini memberikan pelajaran bahwa ketika kita mengetahui bahwa kita adalah orang yang paham, kita orang yang mengerti, kita adalah seorang yang memiliki ilmu di bidang tersebut, maka wajib bagi kita untuk mengatakan bahwa saya mengetahui urusan itu. Atau saya adalah seorang alim, atau saya adalah seorang ulama. Siapa contohnya? Contohnya adalah Ibnu Abbas. Ketika beliau mengatakan di dalam menerjemahkan atau mentafsiri ayat ini illa qalil, kecuali sedikit, beliau mengatakan ana minhum, saya termasuk golongan yang sedikit tersebut. Artinya ini menunjukkan bahwa ulama itu memang sedikit. Kenapa harus menunjukkan hal ini? Karena kalau orang alim, para ulama tidak mengakui dirinya sebagai ulama, tidak mengakui kalau dia adalah orang yang paham dalam ilmu agama, yang ditakutkan nanti orang akan bertanya pada mereka yang tidak paham dan pura-pura paham. Dan ini yang menyebabkan banyak kesalahan, banyak pertikaian di antara umat. Nauzubillahi min dzalik. Kalau guru kita di antara para kiai sering memberikan contoh, kalau seandainya seorang bidan harus pasang tulisan bidan, ahli kebidanan di depan rumahnya supaya ibu-ibu melahirkan tahu kemana dia harus datang. Seorang lulusan kedokteran boleh menuliskan pakar kesehatan di depan rumahnya, atau dokter ahli spesialis penyakit tertentu misalnya di depan rumahnya, supaya memudahkan orang untuk menemukan dia, supaya orang tidak datang kepada dokter bajakan. Lantas para ulama, para dokter hati, dokter agama jauh lebih wajib daripada ini.
Kenapa? Kalau seandainya urusan penyakit dunia saja mereka berani memaklumatkan, lantas bagaimana dengan satu perkara yang pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia, tetapi bersambung sampai ke akhirat. Jadi ada yang mengatakan jumlah mereka 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Dan yang Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, tidak ada yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit. Sedikit di sini adalah para ulama. Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka atau para pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka. Ya, agar apa? Agar langsung bertanya kepada Allah, karena beliau adalah seorang nabi. Dan ini ayat ini menceritakan juga tentang bagaimana Rasulullah diperintahkan jangan sampai mengatakan bahwa saya bisa menjawabnya besok atau saya bisa melakukan pekerjaan ini besok, kecuali dengan mengucapkan insya Allah, kalau Allah berkehendak. Karena yang ditakutkan kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita 1 jam ke depan, bahkan 1 menit ke depan. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih seperti ini? Ataukah ada yang berubah pada diri kita? Artinya dari ayat ini kita mengambil pelajaran tentang bagaimana pentingnya yang pertama berteman dengan orang soleh. Berapa kali di ayat ini disebutkan lafaz binatang, ya, binatang saja diabadikan namanya, diceritakan secara terus-menerus. Bahkan tidak boleh dihilangkan dari Al-Qur'an. Kata kalbuhum ini, mungkin kita nggak suka, ini kata-kata kasar, ini binatang yang hina misalnya, liurnya najis, nggak cocok kalau ada di Al-Qur'an, udahlah Al-Qur'annya kita ganti. Tidak boleh, dia harus tetap kita baca. Kenapa? Karena dia ikut memperjuangkan agama, walaupun hanya sekedar menemani, tapi dia tidak salah dalam memilih teman. Dia berteman dengan orang-orang yang soleh, yang ikut berjuang di jalan Allah. Artinya, kalau seandainya kita tidak bisa menjadi orang yang baik, maka paling tidak kita bisa ikut membantu perjuangan orang-orang yang sedang berjuang. Minimal kita tidak mengganggu mereka, minimal kita tidak ikut membicarakan mereka. Lantas bagaimana kalau seandainya ada khilaf di antara guru-guru kita? Misalnya ada perbedaan pendapat bagaimana cara berjuangnya Habib Rizik dengan bagaimana cara berjuangnya para ulama-ulama yang lain seperti Gus Baha dan lain sebagainya. Kita harus tetap mengatakan mereka punya landasan tersendiri. Bagi Habib Rizik yang namanya nahi mungkar itu menjadi satu hal yang wajib. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat harus wajib ditegakkan. Tapi bagi ulama yang mungkin memilih untuk diam, memilih untuk tetap mengajar, mungkin mereka punya landasan bahwa nahi mungkar wajib selama tidak melahirkan kemungkaran baru. Kalau seandainya saya menegakkan nahi mungkar, kemudian akibatnya nanti akan lahir kemungkaran baru, maka nahi mungkar itu menjadi dilarang. Mungkin itu sedikitnya dari saya. Kalau ada yang baik datangnya dari Allah, kalau ada yang salah khilaf dari diri kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih Ustadz atas materinya. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya dari materi yang disampaikan hari ini? Silakan boleh nyalakan mikrofonnya. Boleh mau respon dulu. Sepertinya belum ada yang mau bertanya Ustadz. Bagaimana ada yang mau disampaikan lagi Ustadz dari materi yang tadi mungkin? Jadi saya aja yang bertanya, yang dimaksudkan Ya, dengan illa qalil di dalam Al-Qur'an itu apa? Kecuali sedikit. Ya. Ulama Ustaz. Para ulama. Para ulama. Ya, dari zaman dulu yang namanya ulama itu memang minoritas. Jadi orang pintar itu dari zaman dulu sudah minoritas. Orang nggak paham itu sudah mayoritas. Jadi kalau kita nganggap saya kok menghafal nggak hafal-hafal, saya kok belajar nggak paham-paham, ya mengeluh tidak masalah, tapi jangan sampai membuat kita tidak bersyukur. Tetap kita bisa kalau seandainya itu membuat kita tidak bersyukur, kita bisa mengatakan dari zaman dulu sudah banyak. Bahkan Al-Qur'an mengatakan ma ya'lamuhum illa qalil, yang mengetahui perkara kebenaran itu cuma sedikit, atau enggak ada yang mengetahui perkara kebenaran kecuali hanya sedikit, segelintir orang. Dari zaman Imam Syafi'i ada ratusan ribu orang, ada jutaan manusia pada saat itu. Tapi kenapa yang terangkat namanya ya itu saja? Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, kemana yang lainnya?
Ya, artinya memang para ulama dari zaman dulu cuma sedikit. Ya, kalau kita nggak paham, apalagi kalau di antara kita ada yang kerjanya sebagai tenaga pendidik misalnya, sebagai guru, kemudian melihat ada murid yang nggak bisa-bisa, diajarin nggak hafal-hafal, dinasehatin nggak paham-paham, tetap aja susah dikasih tahu. Jangan sampai kita mengeluh sehingga mengganggu keikhlasan kita. Jangan sampai. Kita mengajar untuk Allah. Muridnya mau paham mau enggak urusan mereka. Pokoknya kita bilang sama Allah, ya Allah, kau suruh saya mengajar, saya mengajar. Engkau suruh saya menyampaikan, saya menyampaikan. Masalah bagaimana mereka paham atau enggak, saya serahkan kepada engkau. Kita yang belajar juga seperti itu. Ya Allah, saya maunya belajar, saya maunya menghafal. Kalau seandainya lupa, minimal saya nggak pernah ingin seperti itu. Dan dari zaman dulu sudah banyak namanya orang nggak paham. Kita tinggal meneruskan ketidakpahaman mereka saja ya. Kita tinggal meneruskan ketidakpahaman mereka. Ya. Ustaz, kalau untuk kita di zaman sekarang, Ustaz, banyak yang bingung juga nih kalau saya perhatikan karena ada perbedaan pendapat ulama gitu. Kayak apa? Ada masukan nggak Ustaz? Gimana baiknya kita memilih untuk ikut ulama yang mana, terus bagaimana menyikapi perbedaan orang lain yang ada di sekitar kita yang memilih pendapat ulama yang berbeda gitu. Karena sering terjadi gesekan tuh karena perbedaan-perbedaan ini, padahal sama-sama ibadah gitu. Menurut Ustaz gimana? Yang paling pertama kita mesti mengetahui yang mana perkara pokok bahwa kita meyakini dunia ini ada yang menciptakan, artinya kita bukan ateis. Kemudian ada perbedaan penciptanya siapa? Nah, kemudian kita mengatakan penciptanya adalah Allah, artinya kita Islam. Ya, intinya kita kembali ke perkara pokok dulu. Ya, kita kembali ke perkara pokok. Kemudian kita sama-sama mengatakan sholat itu wajib. Ya, kalau selama dia mengatakan sholat itu wajib, maka kita mestinya tetap mengambil ilmu dari mereka. Dan dari siapapun, dari ustadz-ustadz atau dari ulama-ulama kalangan An-Nahdiyah atau NU atau dari Muhammadiyah atau dari Salafi atau dari manapun. Ya, selama mereka mengajarkan rukun iman itu 6, rukun Islam itu 5, maka kita mesti tetap menerima pendapat mereka. Dan kalau seandainya ada perbedaan pendapat, selesaikan itu di meja diskusi, bukan masuk ke ranah muamalah, tidak masuk ke ranah hubungan kita. Kita dengan orang-orang Nasrani misalnya, dengan orang-orang yang bukan Islam, kita ingin berbicara tentang ilmu, kita selesaikan ketika kita di meja diskusi. Adapun dalam muamalah, ini nggak boleh masuk, ya, tidak boleh masuk ke dalam perkara muamalah. Di dalam muamalah kita tetap berteman, kita tetap ngobrol. Kalau kita mau berdebat, kita mau berdiskusi, maka kita buat satu forum tersendiri. Dan di situ kuncinya sama-sama ingin mencari kebenaran. Masalah nanti tetap berbeda, intinya setelah keluar dari forum tersebut, maka kita tetap bersaudara, kita tetap berteman. Saya juga biasa kalau seandainya perjalanan pulang dari Sorong ke Jakarta 2019, bertemu dengan di sebelah saya kebetulan perempuan, ya, orang Nasrani pada saat itu. Ya kita diskusi biasa, saya tanya agamanya, kenapa nggak ikut sholat id, karena waktu itu Idul Adha, perbedaan antara NU dan Muhammadiyah pada saat itu. Dia bilang, saya orang non, saya bukan orang Islam, saya orang non. Kemudian saya tanya, nonnya Protestan atau Katolik? Pada saat itu lupa saya jawab, dia bilang Protestan kalau tidak salah, daerah Ambon. Ya, bilangnya Protestan. Kemudian saya tanya lagi, kejadian konsili Nisea ingat atau tidak, atau konsili Nikea, ketika perubahan Injil, pembakaran Injil, pengangkatan Yesus sebagai Tuhan. Jadi bicaranya tetap santai, kita ajak ngobrol, minimal kita sudah ganggu pikirannya. Kita sudah masukkan pemahaman kita. Ya, kita juga biasa berteman dengan orang-orang jamaah tabligh, dengan orang-orang yang lain. Kalaupun ada perbedaan, kita cukup berbeda di dalam forum diskusi saja, di dalam meja keilmuan, atau pada saat masih di bangku sekolah. Setelah dari itu, maka tidak boleh. Jangan sampai terputus tali silaturahim. Bapak saya dekat dengan orang-orang salafi. Ya, ibu saya ikut pengajian di Hidayatullah. Saya sendiri masuk di yang lain, dan ini tidak menjadi masalah. Orang kita dengan yang beda agama saja bisa bergandengan tangan kok, apalagi cuma beda ormas, apalagi cuma beda guru. Jadi ini perkara yang biasa dan tidak cocok kalau seandainya dibesar-besarkan. Biasanya orang yang suka membesarkan kaget misalnya, kemudian menyalahkan kelompok yang lain, biasanya karena sempitnya pemahaman mereka. 2 pekan yang lalu kira-kira saya sempat ceritakan bagaimana perdebatan 2 sahabat, ya. Perdebatan 2 sahabat yang salah satunya saling menyalahkan. Kamu nggak ikut Al-Quran,
Al-Quran sudah menetapkan sholat asar itu ada waktunya. Sekian dari waktu matahari sudah mulai tergelincir di waktu barat, ya lebih sudah memasuki waktu sore, sampai kapan? Sampai matahari mau terbenam. Nah, artinya kamu nggak ikut Quran. Yang nggak sholat asar mengatakan daripada kamu nggak ikut Rasul. Rasul sudah bilang jangan sampai sholat asar sebelum sampai di tujuan. Yang satunya ngomong kamu nggak ikut Quran, yang satunya ngomong kamu nggak ikut sunnah. Ya, ternyata setelah sampai di hadapan Rasul, apa jawaban Rasul? La haraj. Allah kayak gitu aja, nggak masalah. Ya, jangan sampai kita nanti sampai di hadapan Allah mengadukan kepada Rasulullah, ya Rasulullah Muhammadiyah seperti ini. Kemudian yang Muhammadiyah ngomong, ya Rasulullah orang NU seperti ini. Ujung-ujungnya nanti Rasul mengatakan la haraj. Allah masalah kayak gitu aja. Ya, jadi tetap kita mengatakan bahwa semuanya baik dan apapun pemahaman mereka tetap itu mendukung, itu membantu. Walaupun orang Islam yang nggak sholat, yang preman-preman di jalan itu tetap membantu kita. Ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Minimal kita dicatat sebagai umat Islam terbesar sedunia. Dengan catatan tersebut ketika kita ibadah kita nggak diganggu. Kita sholat ke masjid kita nggak diganggu, kita pakai jilbab kita nggak diganggu. Bisa kita bayangkan kalau kita hidup di negara, misalnya di daerah Amerika, atau di negara-negara yang muslim itu sebagai minoritas. Muslimnya sedikit. Yang mayoritas adalah orang-orang kafir misalnya. Apa yang akan terjadi sama kita? Jangankan untuk sholat ke masjid, perempuan pakai jilbab mungkin ketakutan. Nah kita sekarang pede pakai jilbab, kita pede menutup aurat. Kenapa? Karena jasanya ada jasa orang-orang yang tidak sholat juga secara tidak langsung. Mereka menambah walaupun cuma menambah kuantitas. Artinya kuantitas juga penting, jumlah juga penting, minimal untuk keamanan kita, ya, untuk ketenangan kita. Jadi jangan kita mudah untuk kita menyalahkan ketika mereka tidak sholat, mereka kita anggap salah dalam berpedoman, kita tetap salahkan, tapi bukan berarti kita sampai ke taraf membenci mereka. Kita harus tetap senang dengan mereka. Ya, berapa bulan yang lalu, kira-kira 8 bulan, 7 bulan yang lalu istri saya itu lahiran, dan itu saya bolak-balik di tempat-tempat yang bolak-balik pulang malam. Dan saya baru dapat hikmah ketika azan, ya, banyak anak muda yang duduk-duduk di pinggir jalan, minum kopi, ngobrol, sambil merokok lagi. Sempat ada rasa, ini orang kok pada nggak sholat, ini orang kok pada meninggalkan sholat. Tapi dalam hati ada bantahan. Kamu Chandra, kamu merasa aman jalan malam itu karena jalanan rame. Jalanan rame itu karena nggak ke masjid orang-orangnya. Kalau pada ke masjid semua, jalanan jadi sepi. Kalau jalanan jadi sepi gara-gara satu kampung iktikaf semua, artinya orang akan kemalingan. Ibu-ibu hamil takut keluar malam. Orang mau melahirkan nggak berani keluar malam. Kenapa? Karena kejahatan terjadi di tempat yang sepi. Tapi tetap ada barokahnya. Dengan barokahnya banyak yang nongkrong di pinggir jalan, kita keluar malam merasa aman, merasa tenang, iya kan? Ibu-ibu sering keluar malam itu merasa takut atau merasa tenang? Merasa tenang. Kenapa merasa tenang? Gara-gara jalanan sepi, orang-orang pada iktikaf di masjid, atau gara-gara banyak anak muda yang nongkrong-nongkrong di pinggir jalan? Gara-gara banyak anak muda yang nongkrong di pinggir jalan, banyak yang nongkrong membuat keramaian. Jadi kita merasa aman. Jadi secara tidak langsung yang menolong keamanan kita di tengah jalan di waktu malam itu justru orang-orang seperti itu. Jadi harus kita hargai jasa mereka. Ya. Makanya kalau kita makan ada salah satu doanya para ulama, Allahumma barik lana, berkahi kami. Kenapa bukan berkahi saya? Ya. Kenapa bukan berkahi saya? Kok harus berkahi kami? Karena proses nasi dari padi yang ada di Pulau Jawa, melakukan perjalanan malam lewat tol, bawa truk tidak kerampokan, belum tentu sopirnya itu orang sholat. Belum tentu supirnya itu orang yang bisa baca Quran, tapi jasa mereka sehingga nasi itu sampai ke mulut kita menjadi tenaga dan kita bisa ibadah dengan itu. Makanya kita mendoakan mereka dengan Allahumma barik lana, ya, berkahi kami. Semoga dengan doa kita yang pendek ini bisa menjadi jalan agar mereka bisa mendapatkan hidayah. Mungkin seperti itu. Baik Ustaz, Masya Allah. Jadi tidak perlu memasalahkan perbedaan karena selama masih di bawah dalil Al-Quran, Sunnah, semuanya tidak masalah ya, dari Rasul juga bilang seperti itu. Baik Ustadz, waktunya sudah menunjukkan pukul 21. Sebelum kita tutup pagi kita malam ini, mohon bantuannya untuk memimpin doa, Ustadz. Tafadhol. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abbudana wa takhasyu'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ja'al hayatana fid dunya hayatal ulama wa ja'al mautana mautas syuhada. Allahumma yassir bina amma hadina baitul imani wa ja'alina satahwi ila masjidina baitul imani. Allahumma khtimna bi husnil khatimah wa la takhtimna bi su'il khatimah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa washfi jami'il marda. Anta syafi la shifa illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jazakallah khair Ustadz atas waktunya malam ini. Semoga apa yang disampaikan dan juga didengarkan oleh teman-teman menjadi pahala dan juga membawa berkah ya Ustadz untuk semua. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Jazakallah khair Ustadz, jazakumullah khair teman-teman yang sudah hadir. Barakallahu fiik. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.